nggak perlu modal lagi jadinya kan, sehingga membutuhkan ketekunan dan waktu dan kerjaan jari. Itu aja sih. Perlu modal juga loh kok. Beli kuota. Iya betul. betul. Listen. Welcome back Healthy People, balik lagi sama gue Paul di sini, dan kali ini gue kedatangan guestnya ini ada berhubungan juga sama olahraga, tapi ada juga berhubungan sama bisnis. Langsung kita kenal aja, silakan. Oke, selamat siang. Kenalkan, nama saya Ahmad Salim Muhalim, biasa dipanggil dengan Salim. Dan pengalaman kerja saya pernah bekerja di 2 company, trading company khususnya. Yang pertama 25 tahun saya bekerja, yang kedua, yang terakhir, yang saya bekerja hanya sekitar 2,5 tahun. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta? Karena saya lihat karena sudah waktunya ya untuk kita untuk bisa mengambil keputusan untuk mengambilkan sikap untuk dapat mandiri, walaupun saya kata tanda kutip samanya kayak kita gambling, gitu kan, tapi harap kayak harus berani. Betul. Gitu. Dan spesialis sekarang bekerja sebagai reseller. Resellernya ada bermacam aneka kue kering dan snack, dan juga aneka bolen-bolen dan yang pokok yang makanan ringan. Yang saya kata yang menurut saya ini seperti cemilan favorit lah untuk banyak orang gitu loh. Oke, jadi seperti itu Healthy People. Oke, sebenarnya gini kok. Kenapa milih snack kok? Snack, jadi gini loh, dia satu ya. Kenapa saya pilih snack? Satu, makanan ini favorit semua orang. Jadi dia juga nggak mengenal golongan gitu loh bro. Jadi maksudnya semua lingkupan, semua golongan mereka masuk gitu, karena mereka bisa menikmati dengan harga saya kata bisa masih jangkauan mereka lah gitu loh. Dan itu berapa lama kok? Udah berapa lama kok Saya sebenarnya sih saya udah mulai bisnis ini. Saya dari 2010 sebenarnya. Berarti udah 11. Udah sekitar 2010. Iya, 11 tahun. 11 tahunan. 11 tahun. 11 tahunan benar, sekitar 11 tahunan. Ya itu jadi sebenarnya selama saya masih bekerja dengan orang gitu kan di perusahaan, jadi saya kurang fokus gitu kan. Jadi saya tetap berjalan tapi tidak sefokus sekarang gitu kan. Kalau dulu hanya sebagai sambilan sebutnya. Oke, jadi dulu cuma kayak iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng. Sekarang sudah nyemplung. Iya, jadi iseng berhadiah lah kasarnya. Oke, nah untuk snacknya sendiri nih kok Salim tuh ambil sama orang atau buat sendiri atau bagaimana? Ya, kebetulan untuk snacknya ada maupun makanan ringannya, pokoknya semua yang saya resell itu sebenarnya saya ambil dari orang. Jadi ada produsen yang supply, tapi bukan supply dalam arti saya kata dia berdasarkan PO yang saya masukkan ke mereka gitu loh. Jadi ini PO. Dari PO. Jadi maka saya kadang-kadang saya buka promo, saya harus buka dengan pre-order 1 until 2 days before. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Karena kan itu saya mesti masukkan PO itu ke supplier untuk mereka bisa mempersiapkan gitu. Jadi pada saat hari hanya saya bisa lakukan kirim dan saya tepat waktu gitu loh, nggak mengecewakan lah. Oke. Packingnya sendiri? Packing dari mereka semua. Nah itu istilah kata enaknya sekarang supplier saya sangat support, apalagi selama pandemi ini mereka support banget. Jadi mereka dukung saya semua dalam segala hal packing, terus pokoknya kemasan mereka jujur tanpa merek, nggak ada merek. Karena snack yang saya jual atau makanan yang saya bersupport home industry. Gitu loh. Jadi tanpa merek, tapi kualitasnya nggak kalah. Gitu. Nah ini Healthy People home industry. Jadi ini loh sisi positifnya. Jadi bagaimana kita ngebantu teman-teman kita yang punya bisnis home industry ya, supaya bisa berkembang bisnisnya itu sendiri. Oke, good. Nah, Kak Salim, gimana sih rasanya berjualan di masa pandemi seperti ini? Kan mungkin kan dari 11 tahun ke belakang katakan nggak ambil dari 11 tahun ya. Katakan dari 2 tahun yang lalu misalkan itu kan belum mulai pandemi seperti ini. Nah, itu jualannya kan pasti kan beda nih. Ya, nah, sekarang gimana sih jualannya? Jujur sih semua efek pasti kan semua bidang usaha pasti kena dampaknya ya. Dan nggak tutup kemungkinan juga yang saya alami gitu kan pasti ada. Tapi kita tetap harus berusaha dan harus yakin bahwa kita bisa, dan memang secara profit kita menurun
dibandingkan pada saat sebelum kita pandemi. Karena daya belinya kan mulai berkurang. Karena satu banyak yang tanda kutip sudah tidak punya penghasilan gitu loh. Jadi mereka saya kata mesti safety buat mereka sendiri, jadi mengurangi biaya untuk hal-hal yang saya kata sebenarnya untuk kebutuhan pokok aja sih. Jadi menurut saya selama pandemi ini profit atau omset yang saya dapat ya akan menurun gitu aja sih. Tapi tetap puji Tuhan tetap bertahan gitu aja. Bertahannya. Nah, ini nih kok ada nggak triknya cara biar survive, ya kan? Dari Ko Salim nih. Oke, saya akan berbagi tips ya, misalnya dengan pengalaman yang saya alamin, yang saya dapati. Untuk survive di dalam selama pandemi ini, satu ya harus kita tetap fokus dengan apa yang kita jalankan. Usaha apapun, sekecil apapun usaha kita jalankan, yang penting masih menghasilkan pendapatan, tetap jalankan fokus. Jujur selama pandemi ini jangan berharap untuk dapat saya kata income yang lebih, karena kan tahu sendiri kan keadaan ekonomi sekarang kan. Jadi tetap positif, tetap harus tetap tekun, jalanin, jangan pernah saya kata kayak orang give up gitu, menyerah atau saya kata kayak ada putus harapan gitu. Jangan, selama kita masih diberi nafas kehidupan, selama kita masih diberikan kesehatan, tetap jalankan usaha. Saya yakin dengan ketekunan pasti ada jalan keluarnya. Oke, ini mantap sekali. Nah, untuk memasarkan produk ini kok, itu kan Ko Salim kan ibaratnya ini kan reseller nih, ya kan, itu gimana cara masarin produknya? Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, ya kan, pasti kan ada yang tadi Ko Salim bilang, orang kan lebih cenderung buat ya sudah mungkin gue akan saving dulu nih buat kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ko Salim gimana cara memasarkan produk Ko Salim tersebut untuk orang-orang? Oke. Sebenarnya sih sistem promosi saya memperkenalkan produk atau tetap sistem marketing saya sebenarnya sama pada saat saya baru kali menangani atau terjun dalam bidang ini, sama. Jadi saya menggunakan dua media. Satu medsos, kedua juga handphone. Oke. Jadi handphone saya katakan juga ada kan seperti ya sebutnya kayak suatu software yang bisa kita menawarkan suatu produk dengan memasang status kita di software tersebut, ya kan. Akhirnya dengan itu juga mereka satu kita bisa broadcast. Dengan software tersebut kita broadcast, kita perkenalkan bahwa kita ada produk ini dan kita tampilkan harganya sekian, dan kita ajukan juga, informasikan juga bahwa kita sistemnya pre-order. Jadi saya kata benar-benar fresh barangnya, jadi nggak saya kata bukan bisa kasarnya kita jual barang yang sudah lama kita jual, enggak, karena jujur kita tidak mau mengecewakan itu aja. Jadi satu pertama kita gunakan media yang ada aja. Jangan saya kata satu kan kita nggak perlu modal lagi jadinya kan, sehingga butuh ketekunan dan waktu dan kerjaan jari. Itu aja sih. Perlu modal juga loh kok. Beli kuota. Iya benar. betul. Iya benar. Iya. Butuh kuota betul. Nah, ya, tapi kan makanya kita butuh kuota, makanya manfaatkanlah itu dengan semaksimal mungkin. Oke, yang penting semua yang ada dimanfaatin ya. Betul. Oke, good. Nah, kalau boleh tahu nih kok, dari produsennya itu, ya, itu sudah ngepak-ngepakin, jadi tinggal Ko Salim ambil atau diantar? Ya, jadi pada saat saya ajukan PO, misalnya nih, ada kan kadang-kadang ada orang mau cobain dulu nih, kan sebenarnya saya jualnya kan per kilo untuk snack ya, khususnya. Jadi sekilo. Contoh nih snacknya, harusnya kan sekilo. Cuma banyak kan mereka, Lim bisa gak sih dibagi dulu setengah-setengah? Atau Lim bisa gak sih, gue mau coba dulu nih, gue butuh seperempat. Bisa aja. Oh, jadi nanti saya tinggal telepon ke produsen, saya butuh barang ini nih, A, B, C, D misalnya, saya butuh stek ini nih, cuma saya butuh dikemasin seperempat ya, karena orangnya mau mencoba dulu. Mereka bisa bantu. Itu misalkan katakan si produsennya kan, tadi kan Ko Salim bilang sudah 1 kilo ya. Karena kalau misalkan dibagi seperempat, apakah dia tetap jatuhnya sekilo, tapi dibagi 4? Iya, sekilo dibagi 4. Oh, oke. Sama, jadi harganya tetap patokan pakai harga sekilo, cuma dibagi per packaging. Oh, per packaging ya. Oh, oke. Gitu. Jadi saya kata, nah, yang paling laku apa nih kok?
Sebenarnya dari snacks untuk waktu saya menjalankan snack ya sampai hari ini itu yang paling favorit mereka adalah kacang mede khususnya. Terus sumpia yang isi ebi, terus cheese stick, ya kan itu, dan nggak tutup kemungkinan sekarang semprong juga ada. Oke. Itu sekarang empat aneka favorit itu favorit banget sehingga sekarang. Dan nggak tutup juga kemungkinan ada snack yang lain. Cuman maksudnya sekarang yang paling banyak di order itu. Nah, kan tadi Kak Salim bilang nggak ada kemungkinan yang lain. Betul. Emang ada berapa macam produk kok? Jadi sebenarnya sekarang nih ada supplier baru nih, namanya untuk makanan dengan aneka bolen. Juga ada cheese roll, ada banana roll, ada cocor roll. Jadi ini makanan ini jualnya per packaging, jadi isi 10. Oke, jadi satu pak gitu ya? Isi pak 10. Misalnya, aneka bolennya ini sini juga ada ragam harganya, tapi untuk ada harga-harga tertentu, harga spesial. Kayak contoh brownies juga ada. Brownies dan sebutnya bolen spesial itu harganya beda. Maksudnya harga spesial gimana? Jadi harganya beda dibandingkan yang lain. Oh, oke. Mungkin dari bahan bakunya itu sendiri ya? Betul. Dari perpaduan komposisinya juga. Oke. Nah, kalau misalkan mau order Ko Salim nih buat makanan ringan, itu gimana tuh caranya? Saya biasa kalau di medsos atau apa, saya akan cantumkan nomor WA saya yang bisa dihubungi saya. Oke, kalau gitu nanti saya minta ya nomornya. Buat healthy people yang mau order nanti bisa langsung ke medsosnya ya. Siap. Nanti medsosnya mungkin akan saya share juga ya. Siap. Mungkin yang paling medsos yang sering dipakai Instagram. Username apa? Salim_Muhalim. Salim Muhalim lah sebutnya. Salim_Muhalim. Jadi healthy people kalau yang mau pesan silahkan langsung bisa. Ya, Salim Muhalim lah ketik. Lama nggak tapi kok balasnya? Enggak lah, kan pasti saya selalu timbulkan notis kalau ada orang mau lihat ini, wah ada pesan buat saya nih, saya akan buka. Ya namanya usaha kan, kita butuh pembeli gitu. Oke, kalau gitu nanti saya order tengah malam. Dengan catatan saya belum tidur ya. Nah, oke Kak Salim. Sekarang di samping jadi reseller, ada aktivitas lain nggak kok? Saya gym di salah satu mega gym di Jakarta Barat. Saya nge-gym dan saya mulai gym dari bulan September 2006. Sekarang Kan, sudah 2021. Hampir 14 ya. 15 ya, hampir ya. Pokoknya belum sampai lah 14 sampai. 2 tahun lagi sudah 17 kok. Iya bener ya. Dirayain tuh ya, harusnya ya. Harusnya rayain. Papo ya rayainnya. Oke kok. Nah, sekarang apa sih yang kok Salim rasain ya nge-gym di masa pandemi seperti ini? As a member ya? Iya. Jadi kalau selama pandemi ini kan jujur kan yang pertama pasti yang akan diperhatikan, apalagi pusat kebugaran pasti akan ada peraturan yang harus diikutkan dari pemerintah kan, prokes kan, protokol kesehatan. Dan tempat saya gym di Mega ini mereka sudah melakukan prokes tersebut. Dan saya jujur kalau selama pandemi ini biasanya kan saya akan rutin ikut kelas. Kelas ya kan, selain weight training. Tapi selama pandemi ini yang saya akan lakukan weight training tetap. Program weight training tetap saya lakukan, cuman untuk ikut kelasnya saya kurangin, ada beberapa kelas saya kurangin yang kan menurut saya tidak nyaman kalau menurut saya pribadi. Kan, jadi ada kayak kardio ada beberapa kardio yang saya tidak lakukan. Tapi selama pandemi tetap yang saya lakukan adalah tetap berolahraga itu dengan weight training. Dan juga tetap meningkatkan imun dengan melakukan kardio. Oke. Gitu. Nah, kalau betul nih kok, tadi kok saya bilang nggak nyaman nih. Nggak nyamannya kenapa? Apakah karena tempat nih yang maksudnya kan protokol kesehatan sekarang kan harus 50 maksimal ya. 50%, apakah dia lebih kapasitas dari 50% atau bagaimana? Jadi gini, kalau sebenarnya nggak nyamannya pada saat kita di dalam kelas aja sih sebutnya. Oke. Gitu kan. Walaupun kita udah dikurangin ini 50%. Jadi maksimal sekarang orang yang bisa ikut biasanya 50 sekarang 25, kadang-kadang maksimal 22 atau apa. Tapi kan ada beberapa kelas juga dikurangin juga kan. Tapi
Cuman yang sudah saya merasa saya pribadi sih, tapi kalau saya tanya teman yang lain yang ikut kelas tersebut, mereka nyaman-nyaman aja. Ya tapi kan maksudnya kita punya sudut pandang yang beda-beda kan. Saya juga nggak mau menuntut mereka untuk mengikuti saya. Oh saya nggak ikut lah gini-gini. Tapi kalau menurut mereka nyaman ya Go ahead gitu. Go ahead aja. Kalau menurut aku ya ini aku gitu kan aja. Tapi selama ini sih mereka tetap jalan gitu loh. Cuman sayanya aja yang mengurangi gitu kan. Jadi sebenarnya aktivitas itu yang saya kurang, tapi saya ambil ke aktivitas yang lainnya. Yang menurut saya kata ruang lingkupnya, ruang geraknya tuh kata nggak apa ya, nggak menurut saya ya nyaman lah. Kasarnya nggak bergerak gitu kan, statis gitu kan. Kalau itu kan ada suatu kelas ada berapa menurut pas segala macam itu kalau menurut saya nggak nyaman gitu kan. Kalau mereka nyaman dan mereka sih selama ini tetap jalan sih nyaman-nyaman aja. Udah sih, get it go. Ya kan, gitu loh. Oke. Nah sekarang kalau Ko Salim lihat keadaan Mega Gym sekarang kan yang agak lumayan sepi ya. Nah, tapi Ko Salim kan tetap harus menjaga diri sendiri. Biasanya Ko Salim bawa apa aja? Jadi saya kalau selama pandemi ini saya tetap masker otomatis. Kalau untuk sanititas, desinfektan segala macam itu. Tapi mereka sediain kan? Mereka sediain. Cuman gitu masker. Nah sebenarnya untuk safety sebenarnya kan handuk harus bawa sendiri. Tapi kalau mereka bisa sih ada siapin sih. Kalau ada kadang-kadang ada member lupa nih bawa handuk, mereka masih siapin gitu loh. Ada boleh? Boleh. Sekarang udah boleh. Udah boleh kasih handuknya. Oke. Karena ada beberapa member kadang lupa nih, mereka kasih. Tapi kalau saya lihat sih dari sekarang ya, karena mereka juga udah melakukan protokol kesehatan, karena handuk pun kalau menurut aku sih, saya pribadi saya juga udah mulai coba nih pakai gitu kan. Ya nyaman sih, nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Yang penting pada saat kita lakukan aktivitas gym ya, jaga jarak dan bersih-bersih lah, rajin-rajin bersih-bersih tangan dan bersih-bersih alat-alat gitu aja sih. Nah, Ko Salim biasanya seminggu berapa kali latihan? Wah, bisa saya kata nggak ada batas waktu kali ya ke saya ya. Seperti Papa tahu lah ya. Papa tahu pasti. Saya nggak ada batas lah. Saya kata saya cuman atur schedule aja. Hari ini saya latihan apa, ini begitu aja. Pokok hampir tiap hari. Jujur kenapa? Gym ini buat saya kata kalau saya udah investasi kesehatan buat saya. Jadi saya udah bayar mahal, ya saya makan waktu yang ada. Karena saya orangnya perhitungan. Saya udah bayar nih berapa harga nih untuk membeli sesuatu. Itu dibagi ya. Ya saya bagi nih berapa hari nih. Wah, semenit kena berapa? Ya, nih, benar. Ini saya untung berapa nih, saya rugi berapa nih. Nah, makanya saya nggak mau rugi lah. Sampai saya disebut member nggak mau rugi gitu. Karena mandi gratis, nggak sabun sampo gratis. Tapi gitu fasilitas. Kan. Iya, fasilitas. Iya dong. Betul. Kan kita sudah bayar, harus dapat fasilitas. Betul. Iya dong. Setuju. Oke. Nah, sekarang gimana cara Ko Salim ini kita balik lagi ya. Gimana cara Ko Salim bagi waktu antara berbisnis dengan lifestyle Ko Salim sebagai seorang bukan olahragawan nih kalau dibilangnya. Gymers kita sebutnya. Ya, sebagai orang yang suka nge-gym gitu. Gimana bagi waktunya gitu loh. Ini jujur nih kok. Kalau ini kan agak susah nih kok antara ngimbangin antara gue mau bisnis sama gue mau nge-gym gitu. Walaupun memang bisa, tapi kan tadi kan Ko Salim bilang itu kan maksudnya hampir setiap hari Ko Salim di sana gitu loh. Betul. Ya karena itu gimana cara bagi aktivitasnya? Jadi gini loh, sebenarnya kan bisnis namanya reseller kan kata sebenarnya nggak terikat waktu sih, ya kan. Jadi pada saat kita ada momen tertentu kita mau mempromokan suatu barang, ya kan, kita lakukan aja tapi nggak terikat. Dengan terikat dalam arti nggak ada waktu yang mengikat gitu kan. Dimanapun kita berada, saya bisa kok pada saat itu, saya waktu di dalam gym juga saya masih bisa melakukan penawaran karena kan saya menggunakan fasilitas handphone. Jadi pas saya kelas misalkan order gitu loh, gitu. Iya, gitu. Jadi cuman ya enggak juga sih makan atau pas saya ngangkat gitu kan lagi main bench press ngangkat gitu. Enggak lah. Tapi jujur pada saat kalau saya lagi olahraga di gym saya jarang bawa handphone karena kan otomatis kan nanti juga akan ada message masuk kan, dan juga ganggu ya.
Sebenarnya dibilang keganggu juga enggak sih ya sebenarnya. Cuman bisa kita jadi apa ya? Biar kita fokus aja sih. Jadi nggak makan waktu. Kadang-kadang orang kan kalau saya perhatiin nih ada orang main bawa handphone gitu kan. Bukan main banyak kan main handphone, bukan nge-gymnya gitu loh. Nah saya nggak mau. Jari. Nah itu dia. Latihan jari bener. Otaknya kayak dilatih. Nah itu dia. Kan jempolnya pelatih. Jadi gede sebelah dong. Gitu bro. Jadi maksudnya kalau aku sih selama pandemi ini aku lakukan tetap di bagi waktunya nggak terikat, jujur nggak ada terikat waktu karena aku juga dagangnya kan handphone aku selalu bawa dimanapun aku berada aku pasti ada. Aku Tapi kan bawa sekarang kan handphone pasti lebih berharga dibanding kayak dompet. sebenarnya gitu. kan? Cuman istilah kata Tapi bener gini loh kok. Kalau orang ketinggalan dompet ya sudahlah. Tapi kalau orang ketinggalan handphone, nah ini kan itu dia bisa-bisa di tengah jalan dia bisa balik lagi. nah itu dia bener. Ya kan? Itu dia makanya makanya apalagi kalau kita lagi handphone kan bener nih kata Papa nih udah berharga banget. Kita nge-gym nih kita bawa handphone kita lupa hilang. Nah itu lebih parah lagi kan? Iya, nah lebih baik diamankan dulu lah, nge-gym dulu lah, handphone belakangan lah. Oke. Ada waktunya untuk tetap berusaha untuk bisnis, lakukan bisnis, nge-gym gitu aja. Tetap berbagi waktunya istilah kata. Kalau selama saya ngelakukan itu, jadi nggak ada istilah kata terikat waktu. Jadi ada jalanin aja ya. kecuali pada momen tertentu, orderan masuk banyak, nah jujur, gymnya agak berkurang. Gitu loh. Tapi tetap nggak stop ya, tetap lakukan terus. Gitu loh. Apalagi selama pandemi, kita butuh imun loh. Nah, kita iya tetap makanya. dipertahankan. Iya kan? Iya. Kalau kita malah di rumah terus nggak melakukan gerakan aktivitas apapun, jujur ya, udah dah, welcome to the virus. Iya kan? Gitu. Nah, Papa sendiri gimana? Kalau selama pandemi ini? Selama pandemi ya kayak kosan lihat lah, kayak begini aja. Ya kan, tetap jalanin channel podcast kayak biasa aja gitu loh. Jadi ya kayak kau sering lihat lah, ya kan sudah ada berapa channel. Kalau Hel itu lihat baru join di channel ini, ya kan saya sudah ada beberapa channel sebelumnya yang sudah saya upload, gitu kan. Jadi ya ini bagian dari aktivitas saya. Gitu. Tapi kalau olahraga kan? Hah? Nggak lupa olahraga kan? Ya olahraga pasti ada sedikit-sedikit, ya kan sedikit-sedikit, ya kan kayak push up itu masih. Nah, saya mau tanya nih, yang sekarang yang jadi yang ngajar istri atau pau-pau nih? Oh, kita berdua dong. Oh, udah. Kita berdua ganti-gantian. Karena berhubung ada si kecil, jadi agak berkurang waktunya. Jadi kan lebih banyak main sama si kecil. Sip. Gitu, Yang pau-pau tetap olahraga ya? Harus olahraga. Wah ya walaupun Mantap. ya kalau sering lihat badan saya begini, tapi kan ya tetap olahraga juga lah dikit-dikit. Gitu. Siap. Kan imun paling penting. Sih. Betul. Imun paling penting, makanan juga paling penting. Yang penting happy. Betul, setuju. Nah, kan Jangan stres itu bro. benar bro. nggak boleh stres. Betul bro. Jangan stres. Sekali-sekali jujur nih, maksudnya saya mau berbagi juga. Maksudnya jangan pada pandemi ini juga satu, hindari stres. Benar. Dengan stres imun kita langsung ngedrop. Ya makanya Itu aja bro. Makanya itu kita nggak boleh stres. Yang penting kita happy kok. Hati kita senang, pikiran kita fresh. Betul. Kan pasti. Ya waktu tetap harus protokol kesehatan harus tetap jalan. Betul. Tapi paling enggak itu bisa buat kita jaga imunnya. Okay. Nah kalau kosan sendiri, kalau pas lagi bisnis nih, itu gimana protokol kesehatannya? Saya pasti perhatikan di packaging ya tetap. Jadi sebelum saya kirim ke customer, saya akan double packagingnya. Tapi itu barangnya diantar ke Koselin kan? Nggak langsung dari ke produksi itu ke customer? Enggak, jadi justru saya ngambil. Oh, Koselin Saya ngambil. Jadi saya pesen cuma mereka udah siapkan. Karena kebetulan kan lokasinya nggak terlalu jauh, gitu kan. Masih sekitar Jakarta Barat juga? Sekitar barat juga. Dan saya sekarang udah punya dua produsen kan. Mereka juga support banget. Puji Tuhan mereka support banget. Jadi saya ambil ke tempat mereka dan mereka pun bantu tetap mereka jaga protokol kesehatan. Mereka packaging double. Jadi untuk pengiriman, jadi kalau pada saat mereka packaging segala macam kan mereka pakai sarung tangan segala macam dan jujur orang dibedakan yang menerima pembayaran dengan yang
Yang ngurus packaging ya? packaging, karena lebih rentan orang yang menerima pembayaran. Kalau orang menerima pembayaran tetap mereka melakukan packaging kan bahaya. Betul. Ya kan, saya kata Udah pegang uang. terus mereka, itu bahaya banget. Jadi saya kata mereka, saya udah lihat sendiri dengan mata kan. Jadi maksudnya kenapa saya berani bilang safety? Karena saya udah lihat produsen sendiri ke lapangan. Mereka lakukan itu. Jadi dengan orang yang kasir dengan itu beda. Mereka melakukan packaging sendiri, kasir sendiri. Jadi kita aman. Jadi pada saat mereka melakukan barang packaging ke tempat untuk bawa barangnya, mereka udah pisahkan. Udah nyaman gitu. Apalagi sekarang nih, kita kan sekarang sebagian toko kan kita udah nggak boleh pakai plastik. Ya. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi saya kata itu bikin saya safety, saya bawa sendiri kantong plastik saya, gitu kan. Dan saya kata saya bisa bawa dan jujur nggak ke pegang-pegang sama itu, jadi saya kan Kalau pegang-pegang ntar kebuka. makan gitu kan. Udah, itu aja sih. Oke, jadi Gitu, bro. oke juga safety protokolnya kok ya. Oke, selama ini mereka oke. Mereka sangat perhatian banget itu prokes. Tapi jarak pun sama tetap. Saya kata pada saat kita masuk nih ke ruangan mereka, kita harus cuci tangan. Disiapkan mereka dengan air mengalir dan sabun segala macam, mereka cuci tangan. Atau hand sanitizer, mereka kasih. Itu aja sih. Oke. Kok Salim, akhir nih. Tips dong kok buat orang yang mau mulai bisnis dan mau coba bagi waktunya antara hobinya dia dengan menjalankan bisnis itu gimana ya? Karena kan kalau kita lihat Ko Salim kan ibarat kata walaupun reseller kan bisa ngebagi waktu. Betul. Sebenarnya time management ini yang penting. Betul. Ya kan. Oke, saya akan coba berbagi tips selama apa yang saya lakukan selama pandemi. Satu yang terutama ya untuk semua kita semua, kesehatan terutama. Karena tanpa kesehatan kita nggak akan bisa melakukan apa-apa, ya kan? Jadi tolong tetap taatkan protokol kesehatan 3M. Minum vitamin yang banyak, tetap menjaga diri, makan yang 4 sehat yang sempurna, dan hindari stres. Dan kalau saya sekarang untuk time manajemennya, maksud memanage waktunya adalah satu, kita lihat tergantung profesional ya, pribadi masing-masing. Kalau saya kata saya bebas. Saya bisa atur kapan saya mau mulai prokes, kapan mulai saya melakukan aktivitas untuk shipping segala macam, penerimaan order segala macam. Itu karena jujur nih, sebagai reseller selama pandemi, jangan berharap juga setiap hari akan masuk order. Karena di dalam kadang saya alami dalam 1 bulan itu saya kadang tidak ada pendapatan. Tapi di bulan berikutnya ada. Nggak tentu pendapatan itu, tapi kita tetap usaha. Dan tetap waktunya kita maukan sefleksibel mungkin, sesimpel mungkin, tapi benar-benar padat gitu loh. Jadi jangan bisa kata ada orang kan bisa kata full nih fokus, tapi bisa kata dia lupa dengan aktivitas lain ya, jadi tetap fokus saja, satu jalankan aja, atur sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau saat ini saya bebas, saya kapan aja saya ada waktu untuk prokes. Saya biasa timing saya selama pandemi ini, biar orang juga nggak bosan gitu kan dengan prokesan saya biasa atur 2 minggu sekali. Oke, 2 minggu sekali buat untuk produk A, terus 2 minggu sekali lagi untuk produk B, untuk 2 minggu sekali lagi ada. Nah kebetulan kita kan sebentar lagi menjelang Imlek nih, ya kan. Ini ada produsen yang saya kata baru juga dengan produsen yang sama sebenarnya, dia membuat produk baru. Nah ini saya buat lagi di broadcast baru gitu kan. Jadi untuk selama ini sih yang saya lakukan memanage waktunya adalah broadcast 2 minggu sekali untuk beda-beda produk, agar mereka pun yang customer pun kadang-kadang nih mereka kita broadcast baru ingat, oh iya si Salim kan ada ini, atau si ini ya gue lupa gitu gini segala macam. Kayaknya bisa sekali mengingatkan, jadi mereka pun sekali kita juga pokoknya kerjasama lah ya, kerjasama gitu bro. Jadi intinya seperti itu kali bro. Yang penting kita jaga kesehatan dulu, terus sama kita jaga kerjasama kita yang baik ya, dan positif. Betul, berpikir positif. Betul. Oke, kalau gitu. Oke, healthy people, Ko Salim, thank you udah datang. Sama-sama. Thank you banget udah datang, ya kan. Nanti healthy people jangan lupa kalau mau order nanti saya kasih link Instagramnya di bawah. Siap. Ya. Thank you. Oke.
Oke, Hari People. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode-nya. Thank you for having me. Nanti kapan-kapan kalau saya undang lagi mau dong. Siap. Jangan kapok ya. Iya. Justru Papa jangan kapok nih, nanti banyak tanya malam. Enggak, saya mah nggak pernah kapok. Kalau saya kapok mah berarti podcastnya selesai sampai sini. Iya benar. Channelnya bukan bukan show-nya. Oke, Hari People, sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode dan bye. Ciao.